Halo, selamat malam pemirsa. Beberapa waktu yang lalu kita sempat dikejutkan, dibuat was-was dengan adanya informasi bahwa pajak pertambahan nilai naik jadi 12%. Pemerintah memutuskan tetap melakukan itu, menaikkan PPN 12% dengan amanat undang-undang, tetapi dengan pembatasan hanya barang mewah saja. Dan lantas bagaimana dengan dampak yang dirasakan dari dunia bisnis, kemudian juga daya beli masyarakat? Kami akan hadirkan dialognya dalam Indonesia Business Forum bersama saya Sira Safira dan juga para narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Sudah bergabung bersama kami Mas Deriansyah Azhari yang merupakan pengusaha, influencer, dan juga tim ekonomi syariah Prabowo. Paket lengkap sekali ya. Luar biasa. Selamat malam Mas Deriansyah. Ya, malam Mbak, terima kasih atas undangannya. Ya. Siap. Selanjutnya sudah hadir juga bersama kami Profesor Telisa Aulia Valianti, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Selamat malam Prof. Silakan. Selamat malam. Iya baik, selamat malam. Terima kasih. Kemudian sudah bergabung juga bersama kami Ibu Maslin Nababan, pedagang pasar Tanah Abang. Kita akan dengarkan nanti ya. Bagaimana? Selamat malam Ibu. Selamat malam Mbak. Baik, kita juga akan mendengarkan testimoni dari karyawan swasta yang sudah hadir bersama kami dan juga kami menghubungi dari para anggota DPR melalui Zoom. Kami undang nanti ada Bapak Saleh Daulay, Ketua Komisi 7 DPR RI, kemudian juga Fatih, anggota Komisi 11 DPR RI. Akan bergabung bersama kami melalui daring. Sebelum kami hadirkan dialognya, kita saksikan dulu informasi ini untuk Anda. Setelah polemik kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% tahun depan memanas, Presiden Prabowo Subianto akhirnya memutuskan untuk tetap menjalankan undang-undang. Namun, kenaikan pajak pertambahan nilai akan diberlakukan terbatas, yaitu hanya barang mewah. PPN adalah undang-undang yang kita akan laksanakan, tapi selektif, hanya untuk barang mewah. Untuk rakyat yang lain kita tetap lindungi. Sudah sejak akhir 23, pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut untuk membela, membantu rakyat kecil. Ketua Komisi 11 DPR, Misbahun mengatakan, hingga kini pemerintah belum memutuskan barang mewah apa saja yang akan dikenakan tarif pajak 12% tahun depan. DPR memastikan tarif pajak 12% tidak akan menyasar ke rakyat kecil. Bahan kebutuhan pokok dan pelayanan umum juga tidak ada kenaikan PPN. Selektif kepada beberapa komoditas, baik itu barang dalam negeri maupun impor yang berkaitan dengan barang mewah. Masyarakat tidak perlu khawatir karena ruang lingkup mengenai kebutuhan barang pokok, kemudian jasa pendidikan, jasa kesehatan, kemudian jasa perbankan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pelayanan umum, jasa pemerintahan tetap tidak dikenakan PPN. Sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN, jasa, dan PPNBM, tarif PPNBM paling rendah adalah 10% dan paling tinggi 200%. Di antaranya adalah kendaraan hingga rumah. Lalu bagaimana dampaknya terhadap bisnis? Dan benarkah kenaikan tarif PPN bulan depan tidak akan mempengaruhi daya beli? Beberapa waktu yang lalu, media sosial juga sangat ramai dengan perbincangan mengenai pajak pertambahan nilai yang naik jadi 12%. Ini juga mengundang tanya, reaksi, banyak sekali reaksi-reaksi mengatakan bahwa mereka tidak setuju. Walaupun akhirnya pemerintah menerapkan dengan kondisi selektif, yaitu dengan barang mewah saja. Kita akan tanyakan langsung kepada salah satu pedagang di Pasar Tanah Abang, Ibu Maslin. Saat ini Ibu itu usahanya di Tanah Abang apa Bu? Bisa diceritain? Oke, saya mewakili kawan-kawan pedagang di Tanah Abang, sekalipun sebenarnya bisnis saya, dagang saya bukan hanya di Tanah Abang, termasuk di ITC Mangga 2, di Senen Jaya, MTC Tanah Abang ya, tapi supaya enak komunikasinya, saya mewakili Tanah Abang ya. Dari teman-teman pusat grosir yang lain, saya coba untuk berbicara, menyampaikan keadaan sekarang ya Mbak ya. Ini mungkin yang kesekian kali saya diundang untuk di acara yang sama ya, selalu mewakili Tanah Abang.
efek dari PPN masuk akan ditambah itu Mbak. Ya, buat kami sekarang ini kan situasi dagang itu berdarah-darah. Ya, daya beli rendah itu kami rasakan banget loh di Tanah Abang. Tapi Ibu Maslin itu jualannya apa? Saya jualan fashion. Kalau di Tanah Abang itu 90% itu fashion Mbak. Ya 90% itu fashion di Tanah Abang. Nah kalau fashion ini kan sebenarnya bukan barang kebutuhan. Jadi kalau ada isu-isu yang memberatkan masyarakat itu berdampak banget sama kami. Beda loh, kami ini bukan menjual 9 barang bahan pokok ya. Jadi fashion ini bukan kebutuhan, tapi keinginan. Jadi kalau ada sasaran kami tentu semua golongan, golongan atas, menengah dan bawah. Nah, jadi kalau ada isu-isu pajak, masyarakat itu mereka tuh nggak tahu ya, dibilang tuh barang mewah, yang tahu pajak aja. Nah, ketika ada beban-beban yang ditambahkan ke masyarakat, nah kami merasakan nih gairah untuk belanja itu udah langsung drop. Ya, dia mereka hanya taunya pajak naik nih, pajak naik. Aduh gimana nih? Nah kita sendiri pun sesama pedagang resah. Karena gini ya Mbak, selama ini pajak nggak dinaikkan aja sejak Covid, itu kami udah berdarah-darah. Ya, padahal katanya Tanah Abang adalah selalu dibangga-banggakan pusat pasar terbesar se-Asia Tenggara. Tapi Mbak coba datang ke Tanah Abang. Siapa yang datang ke sana? Gitu. Sepi luar biasa. Dampak dari Covid, dampak dari online, dampak juga dari kebijakan-kebijakan yang kami rasakan ya. Itu nggak ada kok yang meringankan kami pedagang Tanah Abang. Penurunannya berapa persen Bu Maslin? Penurunannya ya 75%. Wow. Toko-toko kalau kalian ya mbak-mbak ini ya adik-adik semua datang nih ke Tanah Abang. Yang sepi itu ya 75% sepi. Artinya begini, ketika pemasukan minim sedikit sekali, kemudian harus mengeluarkan kos untuk membayar biaya gedung sewa? Oh iya Mbak, sekarang ya banyak dari kami pedagang ini menutup tokonya, kita nggak nutup bisnisnya ya, tapi kami mengurangi jumlah toko kami. Ya, karena memang kami diperhadapkan harus bayar service charge. Kemudian kita harus bayar gaji karyawan. Nah mau belanja sekarang nggak berani. Iya kan, mau belanja gimana kan kita jual fashion. Belum lagi kita diberatkan lagi oleh keadaan yang memang kita merasakan, kita belum bicara pajak aja ya Mbak ya. Itu udah sakit kita selama ini. Udah sakit, nah tambah isu ini lagi. Padahal kita dengan pemerintahan yang baru sebenarnya kami ini berharap kebijakan apa nih yang dilakukan pemerintahan baru ini. Nunggu-nunggu loh, di awal pemerintahan malah PPN. So sorry to say ya kalau dibilang aku tadi juga ada dengar ya yang katanya hanya untuk barang mewah. Kategori barang mewah aja nggak jelas. Ya kan, itu ya kategori barang. Dan kami ya pedagang yang di bawah ya, kami merasakan gini loh ya, jangan sebut-sebut barang mewah. Karena kecurigaan kami selama ini, awalnya aja lo bilang barang mewah, lama-lama ngembet kemana-mana. Baik, ya. Ada kekhawatiran di situ ya Ibu Maslin ya, kita tangkap. Baik, kita juga bergabung bersama kami melalui Zoom, ada Bapak Saleh Daulay, Ketua Komisi 7 DPR RI. Pak Saleh begini, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan bagaimana keresahan dari pedagang di Pasar Tanah Abang. Kemudian kalau dari dunia usaha, industri, kira-kira dampaknya akan seperti apa Pak Saleh? Ya, pertama begini, kita harus lihat dulu posisi pemerintah ya, bahwa memang pemerintah sekarang ini Pak Prabowo Presiden sudah mengatakan akan mengimplementasikan naiknya PPN dari 11% menjadi 12%. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini, saya lihat semangatnya bukan untuk membebani masyarakat, tetapi adalah untuk melaksanakan undang-undang. Nah, sebab di dalam undang-undang sebelum beliau jadi presiden itu kan sudah ada ketentuan terkait dengan adanya proyeksi kenaikan PPN itu dari 11% jadi 12%. Nah, sebagai pemerintah, tentu Pak Prabowo itu harus melaksanakan undang-undang karena beliau diikat oleh sumpah untuk melaksanakan seluruh undang-undang sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Nah, dalam konteks inilah maka ada muncul tentu protes dari masyarakat ya, karena dianggap ini akan membebani masyarakat, dan itu tentu protes-protes yang telah disampaikan oleh masyarakat itu sudah didengar oleh Presiden dan seluruh jajaran kementerian dan menteri-menteri yang terkait yang ada di kabinet. Lalu kemarin itu dicoba dicarikan solusi bagaimana caranya supaya ini tidak memberatkan. Lalu muncullah opsi, yaitu
kita akan tetap menaikkan PPN itu menjadi 12%, tetapi kenaikan itu tidak menyasar seluruh barang dan produk yang dipasarkan di masyarakat. Tetapi yang disasar itu adalah barang-barang mewah saja. Jadi barang-barang mewah yang memang biasanya itu juga ketersediaannya terbatas dan juga dibeli orang-orang tertentu. Yaitu orang-orang yang mempunyai uang yang kelihatannya dengan begitu dia tidak akan terpaksa untuk membayar 12% gitu. Nah, masalah yang muncul kemudian adalah bagaimana agar tadi seperti yang dikeluhkan, jangan sampai barang mewah itu malah justru melebar. Jadi berubah menjadi katakanlah hampir semua barang kena gitu. Nah sekarang ini Presiden Prabowo saya dengar sudah memerintahkan kepada Menteri Keuangan dan juga Dirjen Pajak untuk melakukan pembatasan soal barang mewah itu, yaitu membuat kategorisasinya, membuat definisinya, barang mana saja yang dianggap dengan barang mewah, barang mana yang tidak dianggap barang mewah. Karena memang ini tidak mudah, ya. Sebagai contoh, misalnya katanya kan ada mobil mewah, ada mobil tidak mewah. Nah sekarang mana di antara mobil-mobil yang mewah itu yang dikatakan mewah, mana yang tidak mewah gitu. Nah sebab ada juga mobil sejuta umat kan, kalau pernah kita dengar istilah itu, yaitu dipakai oleh banyak orang. Nah itu kan tidak bisa dikategorikan sebagai mobil mewah sebetulnya. Sebab apa? Sebab kita tidak tahu peruntukan mobil itu digunakan untuk apa. Tapi sebagian besar diantaranya mobil-mobil itu malah justru dipakai untuk Grab, ya, untuk cari makan. Jadi kalau mobil-mobil seperti itu tentu tidak bisa dikategorikan sebagai mobil mewah dan ini mestinya tidak termasuk dari yang dikatakan kena untuk pajak 12%. Tetapi ada juga mobil-mobil kecil seperti sedan yang harganya sebetulnya juga tidak terlalu mahal ya kalau dari sisi harga kalau dibandingkan ya dengan mobil-mobil yang sudah ada. Tetapi mobil tersebut dianggap mewah gitu. Nah sekarang bagaimana menentukan itu mewah atau tidak mewahnya? Ini yang harus dibuat definisinya lebih akurat, lebih tepat. Jangan sekali lagi membebankan para pedagang dan masyarakat kita. Sebab kalau pajak PPN 12% ini diterapkan kepada seluruh barang, semakin banyak barang yang dikenain pajak 12%, maka semakin mahal harga di tengah masyarakat kita. Karena itu tentu ini akan mengurangi daya beli masyarakat. Nah kalau daya beli masyarakat itu berkurang, maka tentu perekonomian kita juga akan terganggu. Karena perputaran uang di masyarakat itu akan terganggu, kemudian tentu akan berimplikasi luas pada capaian peningkatan ekonomi kita. Apalagi Presiden Prabowo sudah mengatakan bahwa kita sedang berburu untuk mencapai kenaikan ekonomi kita di 8%. Nah ini jangan sampai ini terganggu dan saya kira ini yang juga perlu kita awasi bersama, kita kasih masukan bersama kepada pemerintah dalam hal ini agar pelaksanaan kenaikan PPN 12% ini tidak mengganggu aktivitas kehidupan sosial ekonomi kita di tengah masyarakat. Ya, Pak Saleh tadi sempat menyebutkan bahwa ini jangan sampai membebani masyarakat, kemudian daya beli masyarakat juga jangan sampai menurun, karena agar ekonomi juga pergerakannya, pertumbuhannya jauh lebih cepat lagi. Nah tadi dari Ibu Maslin ini mengatakan bahwa saat ini daya beli masyarakat sudah sangat minim dan mereka khawatir kalau misalnya PPN 12% ini yang tadinya hanya secara spesifik untuk barang mewah saja, tapi nanti melebar kemana-mana. Ada tidak jaminannya mungkin kalau misalnya dari DPR sendiri agar tidak ke arah situ juga daya beli masyarakat ini bisa tetap tumbuh begitu? Jadi begini, kalau soal tadi menurunnya daya beli masyarakat itu kan faktornya tidak satu ya, artinya bukan hanya faktor kenaikan PPN 12%, tetapi bisa juga ini disebabkan faktor-faktor lain. Ya, misalkan barang-barang impor dari luar negeri yang ilegal kan juga banyak yang masuk ke Indonesia dan harganya kan jauh lebih murah misalnya seperti itu. Akhirnya orang bisa jadi beli ke situ. Itu salah satu contoh aja ya. Nah, itu faktor yang lain juga gitu. Tetapi justru memang pemerintah punya tanggung jawab untuk melindungi produsen-produsen lokal kita gitu. Jadi kita jangan sampai matikan industri-industri dalam negeri kita ya di tengah persaingan ekonomi global yang semakin tajam seperti saat ini. Nah, kemudian bagaimana jaminan yang akan kita berikan kepada masyarakat? Ya tentu kita harus mengawasi bersama-sama apa ketentuan-ketentuan yang akan dibuat pemerintah terkait dengan definisi dan juga pembatasan barang mewah itu. Nanti DPR kan punya kewenangan untuk memeriksa tuh.
kira-kira sudah sesuai nggak itu definisi barang mewah yang dimaksud itu. Jika memang ada yang tidak tepat, masyarakat tuh boleh sebetulnya menyampaikan secara langsung pada pemerintah, dan juga boleh disampaikan, dititipkan pesannya kepada DPR. Nanti DPR dalam rapat-rapat yang ada di Senayan itu akan mempertanyakan ini. Bagaimana akan dititipkan pesannya ke DPR ya, Pak Saleh ya. Itu tidak melebar atau tidak salah sasaran, sehingga kita tetap bisa melindungi produsen dan konsumen di Indonesia, sehingga tidak membayar pajak yang tidak semestinya mereka bayarkan gitu. Baik, usai jeda pemirsa, kita juga akan masih mendengarkan dari para pengusaha juga yang bagaimana sih suara mereka, keresahan mereka terhadap adanya PPN yang naik jadi 12%. Kami segera kembali usai jeda.